Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang takut menghubungi kamu ya. Jadi kalau aku lihat menurut dia ini bukan waktu yang tepat untuk kalian saling berkomunikasi atau saling bertemu. Karena kalau aku lihat saat ini mungkin entah apa yang terjadi lah ya. Pokoknya di sini dia takut menghubungi kamu. Entah dia pernah melakukan kesalahan, entah dia terhambat karena dia mungkin diawasi seseorang atau apapun. Pokoknya di sini aku lihat dia takut untuk menghubungi kamu. Jadi bukan saat ini waktunya bagi yang tepat bagi kalian untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi seperti itu. Oke, aku akan tarik energi dia, situasinya seperti apa sebenarnya dengan kamu. Kita lihat dulu situasi dia ya, ada apa sebenarnya dengan dia, situasinya kenapa di sini dia takut menghubungi kamu. Apa yang terjadi pada dia, kenapa dia takut menghubungi kamu. Aku melihat nampaknya orang ini tuh masih sering ya mencari-cari kabar kamu, info-info tentang kamu itu di media sosial. Mungkin kamu juga mungkin ya suka cari-cari dia atau stalking dia di media sosial. Bisa jadi juga mungkin kamu kenal dengan dia ini lewat online ya, media sosial atau dating apps atau apalah yang sejenisnya itu. Dan mungkin interaksi kalian itu lebih banyak di media sosial atau online ya. Mungkin ada juga yang sebagian dari kalian ini belum pernah bertemu secara fisik ya, mungkin ini teman online kalian, pasangan online kalian atau apalah sebutannya, pokoknya ini ada hubungannya dengan online media sosial seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini ada yang sudah berakhir hubungannya ya. Jadi dia merasa bahwa hubungan ini sudah berakhir dan ada penyesalan yang dia rasakan ya saat ini. Dan aku melihat juga dia sudah sudah mendapatkan pembelajaran. Ada pembelajaran yang dia bisa petik dari hubungan kalian ya. Dan banyak hal itu. Terutama tentang mungkin saling menghargai ya, harus adanya komunikasi, pertemuan atau berbagai macam ya. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa dia petik dari hubungan kalian. Dan aku melihat di sini dia masih selalu menyimpan memori, catatan, kenangan, momen-momen ya di benak dia, atau bahkan mungkin kalau dia orang yang suka membuat diary ya, dia mungkin akan menulisnya di buku diary dia seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih menyimpan memori, kenangan, momen-momen bersama kamu di masa dulu saat masih bersama ya. Orang ini masih ingat jelas, masih keinget apa yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Aku melihat nampaknya saat ini dia merasa seperti terpenjara, seperti merasa terkurung. Aku lihat mentalnya nggak baik-baik aja nih orang ya. Dia merasa hidupnya mungkin stuck, kacau, terpuruk. Ditambah lagi mungkin nggak ada kamu ya. Kamu biasanya selalu
hadir untuk dia, mensupport dia, mendukung dia. Kalau misalkan dia berada dalam keadaan keterpurukan ya, kamu selalu merangkul dia, kamu selalu menenangkan dia, bisa menghibur dia ya, bisa memberikan dia solusi seperti itu. Nah sekarang nggak ada, kalau aku lihat keadaan dia mungkin saat ini lagi terpuruk, terus itu ditambah nggak ada mungkin orang-orang yang membantu dia, sehingga ya aku lihat di sini dia secara mental nggak baik-baik saja, merasa seperti stuck hidupnya, merasa terpenjara, terkurung, ya nggak begitu bahagia gitu ya kalau aku lihat di sini. Kemudian apalagi nih? Aku melihat memang dia sedang ya mencoba untuk menjalani hari-hari dia, menatap masa depan dia, mempersiapkan masa depan dia ya, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulan ya dia jalani aja gitu. Dia usahakan hidup dia baik-baik saja, dia usahakan semuanya bisa terpenuhi ya. Aku lihat di sini berjuang keras setiap harinya, aku lihat dengan kehidupannya. Padahal sebenarnya orang ini tuh penuh dengan kecemasan, rasa panik, rasa takut ya atas masa depan dia, atas kehidupan dia sekarang, atas ketidakpastian hidup atau apapun. Aku lihat di sini ya, ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan, ada rasa ketidaksiapan dia untuk menerima kenyataan atau menghadapi ya kenyataan, menghadapi hidup. Oke, bagaimana dengan situasi kamu? Aku lihat di sini ya. Kita lihat dulu situasi kamu sekarang. Bagaimana dengan situasi kamu sekarang? Oh, no, no, no. Bagaimana situasi kamu sekarang? Emosimu bergejolak seperti ombak ya, jadi kayak datang dan pergi, menikmati aja. Kamu seneng nggak sih ngedengerin suara ombak yang berdebur ya, ditambah lagi dengan suara ombak yang bercampur dengan angin, udara. Nah itu kayak enak, dengernya enak gitu nggak sih ya? Kalau aku suka banget suara ombak yang bercampur dengan angin gitu ya. Nah, perasaan kamu selepas itu, seperti ombak yang lepas gitu ya, emosimu juga lepas gitu ya, tidak ada tekanan, fine-fine aja, bahagia, bahkan penuh dengan emosionalnya itu kayak menikmati, bahagia ya, emosi kamu tuh kayak bahagia aja, ikutin gairah kehidupan aja gitu ya, aku lihat di sini. Terus itu juga ada suatu emosi yang mungkin dulu sangat menekan hatimu, itu kayak udah kamu buang jauh-jauh, kamu buang itu pergi dari hidupmu, seperti itu ya aku lihat di sini. Dan ya aku melihat di sini emosimu kayak menggebu-gebu untuk bahagia, untuk menikmati hidup, untuk menatap masa depan ya, ada rasa kepercayaan diri, ada rasa menikmati hidup. Nah seperti itulah ya, pokoknya emosi kamu itu seperti ombak yang datang dan pergi. Kalau misalkan membuatmu jelimet gitu ya, ada yang membuat emosimu tidak menyenangkan, kamu akan buang-buang, kamu akan pergikan itu dari hidupmu. Terus kamu akan datangkan emosi yang menyenangkan. Nah kayak gitulah hidupmu, kayak gitulah, paham gak sih, kayak ya pokoknya intinya kayak nyaman ya.
ikuti emosi kamu sekarang yang nyaman, senang, ya menikmati hidup seperti itu. Terus ada trash ya. Aku lihat di sini kamu sudah mulai membuang segala sesuatu yang menurutmu tidak bagus, tidak sehat untuk hidupmu. Ya, hubungan yang toksik, orang-orang yang toksik, situasi yang membuat kamu ruwet ya, atau apapun yang membuatmu apa ya, membuatmu merasa tidak happy, membuat merasa terganggu, itu kamu buang semuanya. Ya, aku lihat di sini mau itu benda, mau itu situasi, memori, kenangan atau apapun yang membuat kamu penat ya, membuat kamu tidak bahagia, yang membuat kamu tidak bisa menikmati hidup, menjadi penghalangmu, apa ya, yang bisa apa membuat matamu itu kayak jijik gitu ngelihatnya gitu ya, atau apa yang kamu dengar itu membuat kamu kayak muak gitu ya, udah kamu buang. Nah, aku lihat di sini ya, sekarang kamu tuh pengen nikmatin hidup aja, hidup yang lurus-lurus aja, hidup yang bahagia-bahagia aja seperti itu. Jadi apapun yang menurutmu sampah dalam hidupmu, aku lihat di sini kamu buang. Ya, kamu tidak mau lagi memendam-mendam, atau kamu tidak mau lagi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya itu sudah tidak manfaat gitu bagi hidupmu gitu ya. Jadi intinya gini deh, trash artinya kan sampah. Jadi apapun sampah yang ada di dalam hidupmu, kamu buang. Mau itu orang, mau itu benda, mau itu memori, mantan masa lalu, situasi apapun. Apapun itu yang menurutmu sampah dalam hidupmu, benar-benar kamu buang. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kayak ada cleansing ya di kehidupanmu. Aku melihat sekarang kayak kamu penuh gairah. Ya, entah ini pada apa, nggak harus pada pasangan. Ya, mungkin kalau kamu sekarang sudah punya pasangan, ya kamu sekarang mungkin bergairah dengan pasanganmu. Tapi kalau misalkan saat ini kamu tidak memiliki pasangan, ya kamu kayak bergairah dengan sesuatu. Ada nafsu, ada apa ya, kayak gairah seksual yang wah gitu loh. Bisa juga mungkin kayak misalkan nih, kalian saat ini tuh lagi bergairah untuk nonton drakor misalkan, ngeliat aktor-aktor atau aktris-aktris Korea itu kan ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Mungkin saat ini kamu lagi bergairah untuk ya menyukai mereka seperti itu ya, atau apa tuh, mungkin ya dracin atau apalah gitu ya, atau suka apa deh gitu. Aku lihat di sini kamu benar-benar bergairah. Jadi nggak harus bergairah itu hanya kepada pasangan ya, atau hanya kepada orang yang kamu suka, enggak. Tapi misalkan dengan benda, dengan sesuatu pun, aku lihat di sini kamu kayak sedang bergairah-gairahnya untuk melakukan apa yang saat ini kamu pengen. Atau misalkan lagi pengen mengoleksi apa nih, miniatur. Nah, it's okay ya. Ya intinya di sini ada suatu gairah yang saat ini sedang apa ya, pengen kamu lakukan gitu. Oke, aku melihat di sini memang hubungan kamu dengan orang lamamu itu hubungan yang dirahasiakan. Dan hubungan itu sangat kotor. Maksudnya kotor itu mungkin hubungan yang tidak patut ya, tidak pantas. Misalkan kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan sah, kamu pihak ketiga misalkan. Nah itu, jadi hubungan kalian itu dirahasiakan. Jadi hubungan kalian itu kotor. Apa tuh sebutannya? Aku lupa lagi. Hubungan yang tidak pantas lah ya, kayak gitu ya. Nah mungkin seperti itu. Jadi kamu merasa menjalani hubungan dengan dia adalah hubungan yang kotor, hubungan yang tidak sah, hubungan yang memalukan lah ya, hubungan yang penuh hubungan yang dirahasiakan. Nah seperti itu, paham ya? Aku lupa untuk menyebutkan nama itunya apa ya, lupa aku ya. Intinya seperti itu deh ya, hubungan yang dirahasiakan. Aku melihat di sini, apakah ini sudah terjadi atau ini akan terjadi? Akan ada suatu kunjungan, entah ini sesuatu atau seseorang, dan ini akan mengejutkanmu secara spontan, tiba-tiba datang ya. Bisa jadi rezeki ya, keuangan, karir, berita baik ya,
atau mungkin tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan perasaannya ya, nembak kamu, menyatakan perasaan cintanya ke kamu atau apa. Aku lihat di sini bakalan kayak ada seseorang yang tiba-tiba tuh mengejutkan kamu secara spontan dan ini tidak kamu duga-duga. Bisa jadi seseorang, bisa jadi sesuatu. Ya. Oke, nampaknya aku melihat kayak apakah ini kamu ingin rekonsiliasi lagi, atau kalau kamu tidak ingin rekonsiliasi berarti dia ingin rekonsiliasi lagi sama kamu. Jangan-jangan dia itulah yang akan rekonsiliasi atau datang ke kamu tiba-tiba dan mengejutkan kamu tanpa kamu duga-duga. Ucuk-ucuknya orang datang aja gitu. Ya, orang lama, orang yang kita sebutkan ini tadi. Ya, yang kita sebutkan ini tadi. Jadi kayak dia pengen rekonsiliasi lagi sama kamu, pengen ada penyatuan lagi dengan kamu, karena di sini ternyata ada soul connection, ada kontrak jiwa di antara kalian. Jadi kalau aku lihat sebenarnya kamu pun merasakan ya adanya orang ini tuh di hati kamu, di kehidupanmu, walaupun mungkin saat ini kamu dengan dia sudah berpisah tuh kayak masih sering terkoneksi gitu loh batinnya gitu ya dengan dia. Nah, ternyata iya itu karena kamu dengan dia ini memiliki soul contract ya. Jadi ada kontrak jiwa di antara kalian. Sehingga di sini orang ini mau bersatu lagi dengan kamu. Dia pengen datang lagi untuk bersatu lagi dengan kamu, dan juga hubungan ini ternyata memang ada hubungannya dengan spiritualitas ya. Spiritualitas ya, tergantung sih kalian menganggap spiritualitas itu seperti apa ya. Magic itu juga bisa, atau kalau nggak kalian kayak nggak percaya dengan magic yang dukun-dukunan gitu ya, mungkin amalan ya, amalan. Kalau di amalan tuh yang kayak bisa menarik apa perasaan seseorang, kayak apa sih sebutannya itu, aku lupa lagi. Kayak santet, apa kok santet sih, apalah yang itu, aku lupa sebutannya ya, pokoknya yang kayak gitu ya. Atau spiritual, amalan-amalan apa gitu, ada bacaan-bacaan apa kayak gitu. Atau kalau nggak percaya lagi dengan yang kayak gitu ya, mungkin tentang manifestasi, afirmasi, doa ya, doa yang seperti itu. Oke, itulah. Jadi kalau aku lihat, apakah aku harus mengatakan selamat bagi kalian atau harus merasa geram, sedih karena ini orang mau datang lagi, padahal ini orang toksik ya bagi kamu. Apalagi di sini toksik orangnya. Oke, kita lihat bagaimana dengan tarotnya, berceritanya tentang apa. Oke, mungkin hubungan kalian selama ini nggak aman ya, karena mungkin salah satu di antara kalian, atau mungkin kedua belah pihak itu kayak kurang percaya diri dengan hubungan ini, dengan pertumbuhan hubungan ini. Terus juga mungkin salah satu atau kedua belah pihak itu cenderung orangnya sombong, sehingga ya meretakkan kedamaian di hubungan kalian. Ya, hubungan juga kurang harmonis, sering sekali apa ya, ketenangan kalian itu terganggu. Terus juga mungkin sebagai pasangan atau ya kalian di sini mungkin entah ini kamu atau dia sering melalaikan sesuatu atau melalaikan kewajiban. Hubungan yang tidak ada kemajuannya, hubungan stuck, bahkan terasa mencekik, tidak ada pergerakan, hubungannya benar-benar nggak kemana-mana gitu ya. Terus juga mungkin hubungan yang kurang didukung oleh keluarga ya, mungkin hubungan yang mungkin nggak direstuin gitu kali ya sama keluarga. Ya gimana mau direstuin kalau misalkan hubungannya hubungan yang kotor ya, hubungan yang dirahasiakan seperti itu.
Terus juga aku melihat di sini mungkin hubungan ini terlalu mengontrol, entah ini kamu atau dia, orang yang terlalu mengontrol, memanipulasi dari waktu ke waktu. Terus itu juga mungkin hubungan kalian sudah dijalin begitu lama, ada yang sampai bertahun-tahun aku lihat, dan mungkin di awal-awal tahun hubungan kalian baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu, semakin kesini kalian menyadari kekurangan hubungan ini. Ya kalian saling menyadari apa ya, um, kualitas diri pasangan kayak gitu ya, seberapa ya pokoknya intinya semakin kesini semakin terbongkar lah ya, kualitas pasangan itu seperti apa, seperti itu. Terus juga aku melihat di sini mungkin hubungan kalian semakin kesini merasa ya, kamu merasa seperti kayak semua keinginan kamu seperti dikesampingkan oleh dia. Terus itu juga selama ini ternyata kamu selalu mencoba melakukan segala sesuatunya untuk bisa menyenangkan pasanganmu ini atau si dia ini, tapi justru malah kamu tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, kamu selalu berusaha gimana caranya agar dia bahagia, akan kamu lakukan berbagai macam hal untuk dia bahagia, tapi giliran kamu punya suatu keinginan sama dia nggak pernah tuh direalisasikan, nggak pernah tuh diwujudkan seperti itu ya. Dan aku lihat mungkin di sini ada seseorang, entah ini kamu atau dia, punya sifat yang terlalu menuntut, sehingga ya aku lihat di sini misalkan nih kamu terlalu banyak menuntut terhadap dia, sedangkan di sini dia itu sebenarnya tidak ada kemampuan untuk mewujudkan tuntutan kamu. Misalkan kamu menuntut dia untuk segera menikahi kamu, tapi sebenarnya mungkin dia secara materi belum stabil, sehingga dia nggak bisa gitu untuk mewujudkan keinginanmu untuk dinikahi oleh dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin ada seseorang yang terlalu menuntut, dan sedangkan dianya tidak bisa memang sebenarnya untuk mewujudkan keinginan atau tuntutan itu. Gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Aku melihat di sini mungkin terlalu pengontrol dianya ya. Bahkan karena kamu selalu mengusahakan segala sesuatunya agar dia bahagia, sampai-sampai kebahagiaan dirimu sendiri itu kayak kamu abaikan. Bahkan untuk apa ya, membeli barang yang kamu suka atau hanya sekedar kumpul-kumpul sama teman aja itu kayak jauh gitu ya di ekspektasimu. Karena mungkin waktu kamu selama ini dihabiskan hanya untuk dia, dan dia. Oke, kemudian apa nih? The word reverse. Oke, berarti saat ini aku melihat kayak dia merasa kenapa selama ini kayak bahkan mungkin sampai sekarang itu ya, kayak sulit sekali untuk bisa menembus pertahanan kamu sekarang kayak gitu ya. Jadi kayak sebenarnya orang itu pengen menghubungi kamu lagi, pengen datang lagi ke kamu. Cuman kok kayaknya jalan menuju ke arah kamu itu seperti terblokir atau seperti tidak ada jalan gitu loh. Ya, aku lihat memang ini atas kehendak semesta ya, semesta yang memang mengizinkan untuk dia ini tidak bisa datang lagi ke kamu seperti itu, sehingga kayak ada jalan yang menuju ke arah kamu itu seperti kayak tidak boleh dia masuki gitu ya, jadi ditutup gitu, dan dia pun kayak apa ya, sampai putus asa nih orang ya, karena ya nggak tahu dia harus berbuat apa. Entah kamu sekarang mungkin sudah memblokir dia, atau sekarang kamu tuh sudah move on, kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, kamu sudah tidak memberikan kesempatan lagi untuk dia ya, kamu sudah tidak ada pikiran lagi untuk bisa bersama dengan dia lagi, sehingga aku lihat di sini kayak dia bingung gitu ya untuk datang lagi ke kamu itu gimana caranya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang secara keuangan belum aman di sini ya, orangnya kikir, pelit ya. Aku lihat memang keadaannya kayaknya lagi berusaha banget untuk menabung. Orangnya materialistis, sangat berhemat. Terus ada keterbatasan dari finansial dia ya, sehingga ya ini juga yang membuat dia kayak ada keterbatasan juga untuk hubungan kalian gitu ya, untuk bertemu misalkan gitu ya, kayak terbatas gitu karena mungkin secara finansial dia terbatas selama ini. Oke, kemudian
Mungkin selama ini ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, ada yang terlalu posesif, cemburuan, dan suka mengendalikan pasangan sehingga merusak hubungan entah ini kamu atau dia gitu ya. Jadi semakin erat kalian berpegang teguh pada hubungan kalian, semakin rasanya hubungan ini mencekik kalian, semakin merasa panik, semakin merasa kayak khawatir, semakin merasa nggak bahagia gitu ya. Bahkan aku melihat ada pertanda bahwa salah satu di antara kalian masih ada yang menyimpan dendam saat ini atas apa yang pernah terjadi di masa lalu, tentang masalah-masalah yang pernah terjadi di hubungan kalian, dan itu saat ini ada salah satu di antara kalian yang masih menyimpan dendam ya. Jadi kalau aku lihat kayak entah ini kamu atau dia sedang memutuskan untuk memaafkan pasangan dan melanjutkan hubungan ini atau tidak, karena ya setelah dipikir-pikir lagi itu kayak udah capek gitu ya disakitin terus gitu. Jadi kemungkinan kayaknya kamu deh kayak lagi menimbang-nimbang mau maafin dia terus balikan lagi sama dia atau enggak ya, soalnya dia ini udah nyakitin banget gitu ya. Jadi kemungkinan mungkin nggak saat ini kali ya, kemarin-kemarin kali ya. Ya kemarin-kemarin kayak kamu kayak masih bimbang gitu memutuskan untuk memaafkan dia atau enggak ya, karena ini udah menyakiti banget gitu. Kalau aku lihat The Lovers, sebenarnya kamu dengan dia ini masih memiliki gairah yang sama. Ya, secara seksual tuh masih memiliki gairah yang sama. Hanya saja, salah satu di antara kalian ini masih memiliki suatu ketakutan. Takut untuk berkomitmen, takut tidak bisa sukses, takut tidak bisa bertanggung jawab, ya takut ketahuan karena hubungannya rahasia kan, takut ketahuan, takut tidak direstui atau takut apapun, sehingga mungkin juga pasangan lainnya akhirnya ya kayak nggak percaya gitu loh, ya tidak bisa memberikan kepercayaan. Misalkan dia nih yang masih punya ketakutan, dan berarti kamu yang udah nggak percaya lagi sama dia gitu. Lihat di sini kayaknya kamu udah nggak percaya lah, mental tempe ini mah, mental kerupuk ya, lebih tepatnya mental kerupuk ini mah ya. Jadi nggak bisa memperjuangkan kayak gitu loh ya dalam hubungan. Terus itu juga ternyata kamu dengan dia ini masih memiliki sudut pandang, tujuan, cita-cita atau arah masa depan tuh yang masih berbeda. Ya mungkin dia masih pengen untuk senang-senang dulu, masih pengen untuk kejar karir, fokus di keuangan gitu ya. Intinya masih berbeda lah dengan kamu, dan mungkin kalau kamu pengen itu ada komitmen, pengen segera menikah, pengen hubungannya segera diberikan kepastian, langgeng kayak gitu, sedangkan dia mungkin berpikirnya hal lain kayak gitu. Jadi kalau aku lihat memang walaupun kamu dengan dia sama-sama masih memiliki gairah yang sama, tapi tujuan kalian itu masih berbeda gitu. Aku melihat memang nampaknya situasinya sudah ingin membebaskan diri atau melarikan diri ya, atau ingin melepaskan rasa kekhawatiran, kecemasan, keterbelengguan, ketegangan. Intinya pengen melepaskan diri dari hubungan yang mungkin toksik, hubungan yang mungkin tidak baik ya untuk mental dan emosionalnya kamu kayak gitu ya. Jadi kemungkinan di sini kamu yang ingin pergi memang dari hubungan ini karena ya itu tadi, hubungan yang menyakiti kamu, hubungan yang tidak sehat seperti itu. Karena kalau aku lihat juga memang selama ini kamu menjalani hubungan dengan dia itu penuh dengan rasa kecemasan di hubungan ini. Jadi nggak ada bahagia-bahagianya gitu ya. Bahkan aku melihat kamu merasa terjebak dalam hubungan yang tidak nyaman, hubungan yang kasar seperti itu, sehingga aku lihat selama ini kamu merasa kayak berada di hubungan bersama dia itu kayak ada kemurungan yang ekstrem ya. Bahkan kamu selalu merasa kayak dirundung kesedihan yang sangat mendalam gitu ya. Oke, bagi kalian yang masih melajang ya, aku lihat di sini kayak akan ada pertanda bahwa kamu akan bertemu dengan orang baru juga nih ya. Orang baru ini mungkin akan jadi teman dekat dulu ya sama kamu, jadi nggak satset kayaknya jadi teman dekat dulu. Terus itu aku melihat di sini nantinya akan berkembang ke tingkat yang lebih serius ya, lebih baru. Dan akan ada transformasi kok yang menguntungkan bagi kamu di hubungan percintaanmu ya.
Asalkan di sini kamu harus percaya pada instingmu. Hindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit dalam hidupmu. Apalagi di sini tentang kamu itu kan orang yang suka menilai ya sesuai dengan emosi dan insting. Jadi cobalah untuk pahami dulu sebelum menilai ya. Kamu itu orang yang memang sangat mengikuti insting dan apa itu namanya? Insting ya sangat mengikuti insting atau kata hati. Nah, jadi pastikan untuk ketika nanti kamu bertemu dengan seseorang yang baru, dilihat dulu faktanya gitu ya. Memang instingmu kuat ya, aku lihat di sini, tapi pastikan dalam menilai atau memahami segala sesuatu tuh dilihat dulu kejelasannya ya. Jangan langsung, maksud itu belum kamu lihat faktanya tapi kamu udah menilai gitu ya. Jangan sampai hubungan kamu dengan orang baru juga akhirnya hancur gitu. Oke. Dan aku melihat ya, saat ini orang-orang di sekitar kamu justru malah merasa kagum loh sama kepribadian kamu. Ya. Karena aku lihat di sini kamu kayak sudah memiliki koneksi yang lebih baik sekarang ya. Ketika kamu berpisah dengan orang lama ini, orang yang sama dia yang takut menghubungi kamu ini, itu setelah kamu berpisah dengan dia tuh justru malah kehidupanmu kayak lebih baik gitu. Orang-orang jadi lihat kamu tuh kayak lebih lebih punya positive vibes ya, lebih berani. Ya, pokoknya lebih baik lah gitu daripada yang seperti dulu gitu ya. Dan bahkan aku melihat saat ini tuh kamu itu kayak berani melangkah dengan kuat, dengan berani ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu kayak benar-benar mengambil peluang apapun yang kamu sukai ya, mau itu terhadap seseorang. Kalau kamu suka sama seseorang sekarang tuh kamu kayak berani gitu untuk menyatakan perasaanmu gitu ya. Atau bisa jadi juga kalau misalkan ini tentang sesuatu ya, kamu kayak karena langkahmu yang berani, kuat gitu ya, kamu seperti memberikan pengaruh kuat juga pada seseorang, pada orang-orang di luar sana seperti itu. Kalau misalkan ini tentang hubungan ya, hati-hati ya, walaupun ini orang baru ya, jangan salah paham ya, coba pahami dulu karena hubungan kamu dengan orang baru ini juga masih rapuh ya, sehingga kamu harus bisa dengan orang baru ini nantinya itu harus sama-sama saling pengertian, sama-sama saling effort, sama-sama mau berkomunikasi, berinteraksi ya. Intinya ada perjuangan dari kedua belah pihak, jangan hanya sebelah pihak doang gitu ya, karena hubungan kamu dengan orang baru ini kemungkinan masih akan gampang goyah gitu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 29, 1, 22, 9, 19, 16, 6, 8, 26, 23, 15, 28, 18, 14, 25, 20, 31, 12, 30, 20, 30, 10, 13, 24, 4, 27, 7, 21, 11, 2, 3. Kemudian apa nih? Bulannya ya, bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Orang yang takut menghubungi kamu ini. Ada Maret, Juni, April, November, Februari, Desember, Oktober, September, Januari, dan Agustus. Sionya bisa sio kamu atau sio dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kuda, sio ayam, sio naga, sio kerbau, sio macan, sio anjing, sio kambing, sio kelinci, dan sio monyet.
Alfabetnya bisa inisial kamu, inisial dia, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ingat, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, ini ada G, X, W, D, T, E, P, L, A, Q, F, N, O, B, R, U, M, J, I, dan C. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.